Hi, welcome to Artocles. Request kasus kita kali ini berhubungan dengan seorang atlet yang ada di negara Iran, yakni pemain bola yang cukup terkenal dan bahkan sempat menjadi pelatih sebuah klub di kota Tehran saat usianya sudah menginjak 40-an. Kasus kita kali ini terkait dengan istri sah dan istri kontrak yang dijalani sama Bapak Naser Muhammad Kani. Cukup heboh karena melibatkan beberapa badan hukum internasional juga. Segera akan kita lebih dalami. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini kita kenalan dulu ya dengan seorang pria yang lahir pada 7 September 1957 bernama Naser Muhammad Kani. Dia merupakan seorang pemain bola asal Iran yang posisinya sebagai penyerang, striker. Memulai karir profesionalnya sejak tahun 1972 dan cukup memiliki banyak prestasi di Liga Sepak Bola Iran. Bahkan pada tahun 1990 sampai 91, dia juga ikut membawa Iran menjadi juara Asian Cup winner, bahkan menjadi top scorer pada kejuaraan AFC Asian Cup tahun 1984. Namun saat menginjak usia 40 tahun, dia pensiun dan menjadi pelatih untuk klub Persepolis yang ada di Tehran. Sebenarnya pada tahun 1990 dan 1996, Bapak Naser ini udah pernah menikah, namun kelihatan rumah tangganya nggak berjalan baik dan gagal. Sampai pada tahun 98, dia kenal dan menikahi seorang wanita cantik yang bernama Laleh Saharkizan, yang 10 tahun lebih muda darinya. Mereka dikaruniai seorang putra pada tahun 99, dan saat itu nama Naser cukup melejit dengan prestasinya sebagai pelatih yang mengantar klub Persepolis memenangkan Liga Nasional Iran. Istri dan anaknya juga menjadi sorotan media dan mereka terkenal sebagai keluarga yang harmonis. Pada saat sang istri melahirkan di rumah sakit itulah, Naser berkenalan dengan seorang perawat berusia 30 tahun bernama Khadijah Sahla Jahed, wanita yang kalem dan terkenal disiplin serta pendiam. Sahla kemudian menjadi cukup dekat dengan anak dan istrinya Naser hingga tumbuh benih-benih cinta antara Naser dengan dirinya. Buat info sedikit saja, pada tahun 1990-an sampai 2010, di Iran ini ternyata legal hukumnya bagi seorang pria untuk memiliki maksimal 4 istri sah dan 2 istri sementara atau istri kontrak, selama si pria sanggup membayar sejumlah uang yang disyaratkan oleh negara. Saya kurang tahu apakah hal ini masih berlaku sampai sekarang. Namun saat itu, Naser meminta istri sahnya untuk bisa menikahi sang perawat Sahla karena dia jatuh cinta terhadap wanita itu. Disebabkan waktu itu hukumnya wanita nggak boleh punya suami lebih dari 1 dan nggak boleh meminta cerai serta menganggap suami yang berpoligami adalah ibadah, maka sang istri Laleh mengizinkan Naser menikahi Sahla. Namun bukan sebagai istri sah, melainkan sebagai istri sementara. Karena memang antara Naser dengan Sahla sudah ada rasa cinta, mereka pun kemudian menikah kontrak pada tahun 1999 dan ikatan suami istrinya akan berakhir pada Desember 2001 dengan pembayaran yang sudah dijanjikan tiap bulannya dan juga mereka dilarang memiliki anak. Setelah menikah dengan Bapak Naser, kemudian Sahla tinggal bersama mereka di apartemen di kota Tehran. Sahla masih bekerja sebagai perawat dan kelihatannya hubungan dia dengan istri sah Naser berjalan dengan baik. Ya nggak harmonis banget, tapi setidaknya nggak pernah terjadi keributan. Walau sebenarnya Laleh sebagai istri sah itu nggak pernah ikhlas dimadu dan Sahla juga sangat mencintai Bapak Naser dan berharap bukan sekedar menjadi istri sementara. Namun semua berjalan mulus pada awalnya. Karena semakin hari katanya Sahla makin mencintai Pak Naser yang baik dan berkarisma, dia mulai posesif dan cemburuan, tapi ditahankan karena sadar diri dengan posisinya. Hal yang sama juga mulai dirasakan Laleh sang istri sah. Sampai-sampai di rumah, mereka seperti bertingkah saling cari perhatian, saling cari muka di depan Pak Naser. Persaingannya mulai tajam, namun biasanya Sahla selalu kalah karena Laleh memanfaatkan putranya untuk bisa mengambil hati sang suami.
Keadaan makin memanas hingga akhirnya mulai terjadi percekcokan yang ujung-ujungnya Sahla harus mengalah lagi karena posisinya hanyalah istri kontrak. Pernah juga pada suatu ketika, Sahla berbicara secara serius kepada Pak Nasir untuk bisa diangkat menjadi istri sah nomor 2. Gak usah kontrak-kontrak segala. Namun kelihatannya Pak Nasir belum memberikan jawaban yang pasti. Lihat nanti aja dulu, katanya. Namun di lain pihak, dia cerita kepada istrinya bahwa kelak jika kontraknya sudah habis dengan Sahla, dia sudah berencana akan nikah kontrak lagi dengan seorang wanita lain yang dikenalnya saat sekolah dulu. Ya Laleh sebagai istri terima aja. Namun dia sering curhat dan menangis kepada ibunya tentang masalah ini. Rasa cinta Sahla semakin besar kepada Pak Nasir sampai pada akhir Desember 2001 selesai juga pernikahan mereka dan Sahla mendapatkan uang penutup yang cukup banyak. Dia pun keluar dari rumah keluarga Muhammad Kani. Namun setelahnya, Sahla sering menghubungi Pak Nasir, menggodanya melalui telepon dan sering pura-pura lewat depan rumah sambil dandan yang menor. Beberapa kali dia juga mendatangi stadion tempat Pak Nasir melatih klubnya. Namun kelihatannya pria itu juga nggak terlalu merespon dengan baik. Sinyal-sinyal cinta yang ditebarkan Sahla dan rayuannya untuk bisa menjadi istri sah pujaan hatinya berjalan kurang lancar. Apalagi Pak Nasir sepanjang tahun 2002 itu sibuk dengan jadwal melatih dan membantu tim negara Iran dalam persiapan Piala Dunia. Fokusnya ke bola, nggak mikirin cinta-cintaan dulu. Hal ini justru semakin membuat kesal hatinya Sahla. Dia berpikir bahwa isi kepala Pak Nasir benar-benar sudah dikuasai oleh istrinya, Laleh. Makanya kemudian dia mulai merencanakan sesuatu yang jahat, rela melakukan apapun untuk mendapatkan sang pelatih sepak bola itu. Pernah suatu malam dikatakan Sahla melabrak ke rumah Laleh pada saat Pak Nasir sedang gak ada di rumah. Dia bilang Laleh sudah mengontrol pikiran suaminya itu dan takut tersaingi. Namun Laleh sebagai istri sah juga melawan dan mengatakan hal yang kasar. Mereka bertengkar dan justru Sahla yang dulu terkenal pendiam dan kalem kini semakin ganas. Sampai pada hari Rabu 9 Oktober 2002, saat itu Pak Nasir ikut bersama Komite Persepak Bolaan Iran sedang uji tandingan ke Jerman. Dia niatnya akan berada di sana selama seminggu. Nah, si Sahla berencana akan menghabisi Laleh. Sekitar jam 10 malam, dia ke rumah Laleh dan kebetulan sedang bertiga aja nih bersama putra dan pengasuhnya. Rumahnya diketuk, Laleh buka pintu dan Sahla langsung menyerang wanita itu. Sempat terjadi pergelutan dan karena datang dengan amarah yang besar serta membawa pisau, wanita itu pun menusuk tubuh Laleh bertubi-tubi sampai terkapar tidak sadarkan diri. Sang pengasuh yang mendengar suara ribut langsung keluar dari kamar dan melihat Sahla yang langsung kabur. Majikannya udah gak berdaya, dia pun berteriak memanggil tetangga yang kemudian menelpon polisi. Laleh sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kemudian nyawanya tidak tertolong. Sementara esoknya, Pak Nasir langsung terbang dari Jerman kembali ke Iran dan menemukan sang istri yang telah berpulang selamanya. Tentunya Laleh sempat memberikan keterangan kepada polisi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu juga dengan sang pengasuh yang sempat melihat Sahla malam itu. Makanya kemudian polisi pun menangkap Sahla Jahed di rumahnya beserta senjata yang dia gunakan. Sepertinya dia nggak melawan bahkan nggak menolak tuduhan yang diarahkan kepadanya. Bahkan mengakui melakukan semua ini demi rasa cintanya kepada Pak Nasir Muhammad Kani. Berdasarkan penyelidikan tentu saja udah jelas kejahatan ini sangat terencana. Hukuman di Iran cukup ketat. Kamu terlibat penculikan aja itu bisa terkena hukuman mati, apalagi jelas-jelas menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Menurut beberapa polisi yang bertugas, saat itu Pak Nasir beberapa kali menemui Sahla di penjara sebelum sidangnya dimulai. Dia sempat ngomong kepada wanita itu, "Kenapa kamu lakukan ini? Kan saya bilang sabar dulu, saya pasti akan jadikan kamu istri sah juga." Namun Sahla mengatakan dia udah capek di PHP terus, nggak pernah serius ngomongin pernikahan dan seringnya malah dicuekin serta menghindar. Persidangannya berjalan cukup panjang ya, sampai 1,5 tahun dan sangat menyedot perhatian publik kala itu. Sahla sering menangis di pengadilan meminta keringanan hukuman dan mengaku menyesal melakukannya. Namun pihak keluarga Laleh terkhusus kedua orang tuanya selalu menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap Sahla. Apalagi kini cucu mereka yang berusia 4 tahun tidak memiliki ibu. Mereka ingin keadilan untuk Laleh.
Dan selama persidangan berlangsung, banyak netizen yang mempertanyakan kesetiaan Bapak Nasar ini. Dia sepertinya kebanyakan diam dan gak terlalu menuntut pengadilan untuk menghukum Sahla. Dia terlihat malas-malesan dan kayak gak peduli sama sekali dengan persidangan itu. Hingga akhirnya keputusan dan hukuman terhadap Sahla Jahed pun dibacakan pada Juni 2004. Dia dinyatakan bersalah dan sengaja mengambil nyawa Laleh Saharkizan dengan penuh perencanaan, kejahatan tingkat 1, dan menerima hukuman gantung. Sahla langsung menangis bahkan sempat pingsan di ruang persidangan. Pro dan kontra terjadi karena banyak yang berpendapat kesalahan sebenarnya ada di Pak Nasser yang membuat kedua wanita itu jadi saling menyakiti. Keesokan harinya setelah keputusan, Pak Nasser Muhammad Kani menjenguk Sahla di penjara Evin, kota Tehran. Dia menyogok petugas yang berjaga untuk membiarkan dirinya menghisap opium di dalam sel bersama Sahla. Hal ini kemudian ketahuan dan menjadi viral. Sang petugas dipecat sementara Pak Nasser mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 74 kali. Mirip dengan kasus Rehane dulu, hukuman gantung terhadap Sahla Jahed menuai banyak kritik khususnya dari Badan Hukum Internasional. Badan Hak Asasi Manusia PBB juga mengecam hal tersebut dan berbicara langsung dengan Presiden Mahmud Ahmadinejad, namun hasilnya nihil. Badan Amnesty Internasional juga meminta pengadilan di Iran mengganti hukuman Sahla menjadi penjara seumur hidup aja, namun diabaikan. Sampai 6 tahun kemudian, tepatnya pada 1 Desember 2010, sekitar pukul 5 subuh, eksekusi hukuman gantung terhadap Sahla pun dilakukan di penjara Evin. Adiknya sendiri yang bertugas mengambil kursi yang menjadi pijakan terakhirnya kala itu. Dan Pak Nasser yang ikut menyaksikan eksekusi ini menangis sekeras-kerasnya. Sekali lagi, pemberitaan ini cukup membuat netizen terbagi dua. Sebagian merasa apa yang dilakukan Pak Nasser kurang pantas, karena saat istrinya Laleh dulu meninggal, dia nggak nangis sama sekali, malah sekarang menangisi Sahla. Mereka berpikir jika memang mencintai wanita itu, harusnya dulu mengangkatnya jadi istri sah nomor 2, bukan cuma sekedar istri kontrak. Sebagian lagi netizen tetap berpegang teguh pada kepercayaan bahwa eksekusi sejenis ini harusnya tidak diberlakukan lagi di negara manapun tanpa peduli jenis kejahatannya. Penjara seumur hidup bagi banyak orang dianggap lebih pantas diterima oleh Sahla Jahed. Justru mereka inginnya Pak Nasser saja yang dipenjara karena dianggap tidak bisa menjadi penengah yang baik saat terjadi konflik antara dua wanita yang menjadi istrinya itu. Hingga saat ini, Pak Nasser sudah pensiun jadi pelatih dan kabarnya mulai redup entah kemana. Namun dia tetap mendapatkan hak asuh penuh atas putranya walaupun sempat menjadi bahan rebutan dengan mertuanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju jika Pak Nasser Muhammad Kani adalah orang yang paling bersalah dalam konflik tersebut? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.